Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar pada pagi hari ini? Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu, membaca Bismillah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Banyak Bu. Kenapa tidak hadir? Kita doakan sama-sama semoga teman-teman yang lagi sakit diberikan Allah Ta'ala kesembuhan dan kesehatan, dan supaya beraktivitas seperti biasanya. Baiklah, pada pagi hari ini Ibu akan menjelaskan materi tentang tamak dan serakah. Teman-teman sudah mengetahui tentang arti tamak? Tamak dan serakah. Ada yang mengetahui? Belum. Ya. Tamak adalah sikap seseorang yang tidak merasa puas dengan apa yang telah didapatnya, dan tidak takut dengan dosa. Serakah. Ada yang tahu serakah? Serakah yakni salah satu penyakit hati yang mana seseorang itu terlalu mencintai dengan dunia dan harta, dan tidak peduli apa cara yang dilakukannya, apakah termasuk syariah atau yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap serakah ini tentunya sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita tahu di dalam Quran surah At-Takasur ayat 1 dan 2 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Yang artinya yakni bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Teman-teman sekalian, bahwasanya bermegah-megah ini telah melalaikan kita. Artinya kalau kita selalu hidup mewah, ya, apalagi pada zaman sekarang ini, orang ini sangat berlomba-lomba dalam bermegah-megahan, terutama pada harta dan benda, ya. Dan apabila kita terlalu bermegah-megahan dengan kehidupan dunia ini, kita akan lalai, kita akan lupa, terutama dengan apa yang telah Allah perintahkan, seperti sholat atau kebaikan-kebaikan yang lainnya. Kita akan lalai hingga kita ibarat sampai ke kubur pun sampai tidak menjalankan apa yang Allah perintahkan. Ciri-ciri orang mempunyai sifat tamak. Apa Bu ciri-cirinya? Ciri-cirinya yakni tidak mensyukuri nikmat apa yang Allah berikan. Yang kedua yakni merasa kurang padahal ia telah banyak mendapat nikmat. Seperti halnya misalkan kita makan nasi, padahal sudah kenyang, tetapi mulut masih ingin makan. Nah, itulah kan contohnya. Jadi seharusnya apabila kita sudah kenyang, seharusnya kita misalkan ya makan banyak, sudah kenyang, masih mau makan lagi. Kenapa tidak? Kalau misalkan itu kebanyakan, kenapa kita tidak berikan kepada orang lain? Contohnya misalkan, ya itulah kita dianjurkan untuk berbagi supaya tidak memiliki sifat tamak tadi, atau selanjutnya yakni ingin memiliki sesuatu yang dimiliki oleh orang lain. Contohnya, saudari Ria membeli
Dan kata Saska, ini Ria beli sepeda kok beli juga, nggak mau pokoknya aku harus beli. Nah, jangan kayak gitu ya. Nah, selanjutnya ini panjang angan-angan, yaitu suka menghayal dan tidak realistis. Banyak angan-angan, yakni orang itu kalau mempunyai sifat tamak ini, orang itu akan berangan-angan, bermimpi tapi ibaratnya tanpa proses. Selanjutnya yakni mempunyai sifat kikir, tidak mau hartanya berkurang sedikit pun. Seperti yang telah Ibu sampaikan, bahwasanya kita tidak dianjurkan untuk berbagi. Kan kalau misalnya kita lebih uang, kita di jalan misalkan menemu seorang pengemis ataupun orang yang minta-minta kan banyak. Sebenarnya kita tahu bahwa kitanya banyak uang, ya. Tetapi kita berpikir bahwasanya uang itu akan kurang. Padahal tidak sebenarnya kan. Kita tahu bahwasanya sedekah bisa meningkatkan harta benda kita. Ibaratnya bukan berarti lebih banyak, tapi berkahnya yang diambil ya. Selanjutnya yakni kurang menghargai pemberian orang lain jika tidak sesuai dengan keinginan. Banyak sekali misalkan seseorang diberi makan atau apa tidak menghargai, misalkan makanannya nggak enak dan akhirnya dibuang. Ya itulah sifat orang tamak ya. Selanjutnya terlalu semangat mencari harta tanpa memperhatikan waktu dan kondisi tubuh. Artinya apapun jam berapapun pokoknya dia harus kerja terus untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Selanjutnya yakni bahayanya sifat tamak. Orang tamak selalu merasa kurang dan tidak pandai bersyukur. Selanjutnya yakni sifat tamak dapat menimbulkan rasa dengki, iri dengki, hasud dan permusuhan. Jadi apabila seseorang memiliki sifat tamak, bahayanya di rasa dengki, iri dengki terhadap orang lain. Seperti halnya yang telah Ibu sampaikan tadi, bahwasanya apabila seseorang memiliki sesuatu dan dia akan memiliki sesuatu, pokoknya apapun caranya pokoknya harus dapat gitu kan. Dan hasud, permusuhan. Jadi dapat menimbulkan hasud, yang mana hasud itu yakni seseorang untuk menikmati yang diterima oleh usaha seseorang untuk menikmati apa yang diterima orang lain. Dan permusuhan. Jadi tamak ini bisa menimbulkan permusuhan. Selanjutnya yakni akan membuat orang menghalalkan segala cara dalam meraih tujuannya. Seperti halnya pada yang viral sekarang ini kan, kita tahu bahwasanya trending bidomo, ya makanya itulah. Karena itu orang itu bersifat mereka tuh tidak puas. Misalkan dapat 100 juta, aku harus banyak lagi, harus tinggi lagi dapatnya kan. Jadi itulah kalau kita bersifat tamak, ya tambah lagi. Jadi kan padahal dia sadar bahwasanya itu salah, tapi karena keinginan dia, karena ketamaan dia terhadap harta benda, itulah yang membuat seseorang itu mengerjakan sesuatu yang di luar nalar. Selanjutnya yakni sifat tamak akan menjauhkan seseorang dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu tadi, orang akan lupa bahwasanya hidup di dunia ini ada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita harus mengikuti peraturan apa yang Allah perintahkan, karena kita hidup di dunia ini bukan untuk bersenang-senang saja, tetapi kita ada tanggung jawab, ada perintah yang harus kita kerjakan, ada larangan yang harus kita tidak kerjakan, ya. Jadi kalau apa yang Allah perintahkan seperti berbuat baik, seperti
seperti sedekah tadi kan, itu sangat dianjurkan bagi kita dan untuk menjauhi larangannya. Selanjutnya, tamak membuat orang menjadi bakhil karena takut hartanya berkurang. Bakhil atau pelit ya. Ada yang tahu arti pelit? Tol. Tol. Hah? Apa tahu? Ketol. Bahasa Batak. Oh, pelit atau pelit. Sama. Kalau bahasa Palembang itu toma, bahasa toma. Toma. Ya. Bahasa Abang, tol. Kalau bahasa Palembang toma. Kenapa kok susah ya sih sebenarnya kita padahal ada uang 10.000 misalnya. Kita makan di sekolah misalkan 8.000. Kenapa 2.000-nya enggak kita kasihkan ke orang lain gitu? Ya. Walaupun kecil tapi sangat bermanfaat bagi orang lain. Terus cara menghindari sifat tamak. Gimana cara menghindarinya? Yang pertama mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan. Jadi kita harus bersyukur, membiasakan diri dengan sifat ikhlas dan rendah hati. Jadi teman-teman sekalian, kita hidup di dunia ini tidak sama semua kehidupan kita. Terutama misalkan ada yang kurang mampu, ada yang kaya. Kurang mampu artinya Allah tuh memberikan kita seperti itu ada hikmah dan dibaliknya kan. Kalau misalkan kita kaya, kita itu juga banyak pertanggungjawabannya. Itu sangat diuji oleh Allah SWT. Yang mana apabila kita memiliki harta banyak, memiliki harta banyak, kita wajib memberikan kepada orang lain atau memberi sedekah. Seperti halnya yang telah disampaikan oleh Ibu Saska tadi, bahwasanya milik kita, milik orang lain juga, ya. Jadi bukan sepenuhnya hak kita, kan? Apakah teman-teman sudah paham sejauh ini yang telah disampaikan? Ada yang perlu ditanyakan sebelumnya? Selanjutnya yakni menghindari dari sifat tamak, membiasakan diri dengan sifat ikhlas dan rendah hati. Contohnya dalam ilmu, apabila kita misalkan banyak ilmu, ya kita harus rendah hati. Artinya misalkan, oh ini aku tahunya kayak gini, padahal sebenarnya nggak tahu benernya. Jadi kita harus, oh iya, kita harus berendah hati. Tidak harus, oh aku yang tahunya kayak gini, gitu kan. Seharusnya tidak kayak gitu. Seharusnya kalau kita misalkan bertemu dengan seseorang dan membahas tentang ilmu, ya seharusnya kita, menurut yang saya ketahui, misalkan nih, sholatnya seperti ini, agak beda dengan yang, kalau berbeda ya kita menerima pendapat orang lain. Selanjutnya membiasakan diri dengan sifat pemurah dan jujur. Itulah tadi rajin bersedekah dan jujur. Dan kita dalam bekerja ini harus bersifat jujur. Sebenarnya dalam sekolah pun kita wajib bersifat jujur, seperti dalam ujian. Tidak nyantai kayak gitu kan. Selanjutnya, oke, baiklah. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Baiklah, sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, Ibu akan menyimpulkan dari sifat tamak dan serakah. Teman-teman sekalian, di agama sangat dianjurkan untuk tidak memiliki sifat tamak. Kita perlu berhati-hati dalam bersikap, karena tanpa kita sadari sifat itu akan timbul sendiri. Seperti halnya dalam mencari uang ya, pastinya mencari harta itu.
Jadi apabila kita tidak cukup dengan apa yang telah Allah berikan, ya terima aja. Kita berpikirlah bahwasanya oh ini berarti ada hikmahnya suatu saat kan. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Kita akhiri dengan membaca doa. Membaca hamdalah. Alhamdulillah